Terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia selalu menyertai, memberkati dan menuntun kita dengan firman-Nya. Kini kita akan dituntun dengan kebenaran firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 5 sampai 11 Maret 2023 dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun bimbing kami dengan firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, supaya kami terus diperlengkapi oleh kebenaran firman, dan kebenaran firman diejawantakan di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Begini dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, tema khotbah ini adalah ketaatan hamba Tuhan. Ketaatan dari kata taat yang dalam bahasa Ibrani syama berarti mendengar atau mendengarkan. Ketaatan dari bahasa Yunani hupakuoa yang berarti menurut, tunduk kepada, takluk, menerima, menganut, menaati, mengikuti. Hamba dari kata Ibrani ebed yang berarti budak, hamba, pelayan. Dari kata Yunani doulos artinya budak atau hamba. Terikat hidupnya ditentukan oleh tuannya, taat pada tuannya. Tugasnya adalah melaksanakan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Makanya sebagai hamba yang taat, dia harus mendengar dengan baik, menerima, menurut, tunduk, dan mentaati apa yang disampaikan tuannya. Sebagai hamba yang taat, Tuhan tidak membiarkannya berjuang sendiri. Tuhan Allah memberikan kepadanya lidah seorang murid. Artinya memperkatakan apa yang disampaikan
yang diajarkan oleh Tuhan kepadanya. Perkataan sang murid bukan bersumber dari hati dan pikirannya, tapi bersumber dari Tuhan, sehingga perkataannya dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Dan Tuhan Allah membuka telinganya setiap pagi, mempertajam pendengarannya, supaya dapat mendengar dengan jelas dan benar, tidak salah dengar. Ada kepekaan mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan itu berarti dia harus membangun keintiman dengan Tuhan, tetap taat dan tidak berpaling dari kehendak Tuhan. Dicatat di ayat 4 sampai ayat 5 bacaan kita. Sebagai hamba yang taat dalam melaksanakan tugas, ketika menghadapi tantangan dan penderitaan, dipukul seperti orang jahat, dicabut janggutnya, dinodai dan diludahi, ia tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Ia tidak menyembunyikan mukanya. Ia semakin meneguhkan hatinya seperti keteguhan gunung batu. Karena ia yakin Tuhan Allah pasti menolong. Ia tidak akan mendapat noda dan pengajarannya tidak akan dipermalukan. Ayat 6 sampai ayat 7. Sebagai hamba yang taat, apa yang diberitakan bersumber dari Tuhan. Ia punya keberanian dan kepastian bahwa Allah yang membenarkan dia dan Allah yang menolong dia. Tidak ada lawan yang berani tampil, berbantah dan mempersalahkan dia. Malah semua lawannya akan membusuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Mereka yang menyalakan api, yang menyalakan panah-panah api akan menanggung akibatnya. Tuhan sendiri yang bertindak menghakimi mereka dan mereka akan berbaring di tempat siksaan. Ayat 8, 9 dan ayat 11. Dan ada seruan kepada umat yang hidup takut akan Tuhan dan mendengar, taat, setia melakukan apa yang diberitakan oleh hamba Tuhan yang taat. Manakala mereka berada di tengah tantangan dan penderitaan, berada di tengah kegelapan, tidak ada cahaya bersinar, tetaplah percaya dan bersandar kepada Tuhan Allah, dia pasti menolong. Ayat 10. Pertolongan Tuhan Allah itulah yang telah dinyatakannya karena didorong oleh kasihnya kepada dunia, kepada manusia. Dia rela mengosongkan diri, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, mengambil rupa seorang hamba, hamba yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Inilah bukti pembelaan dan pertolongan Allah yang sempurna. Dia rela sengsara, menderita, mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni dan menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Jemaat Maha Tuhan, di perayaan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini, berefleksi dari kebenaran firman, kita diajak, pertama, jadilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan yang taat pada kehendak Bapa. Apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan, semua bersumber dari Tuhan Allah, sehingga Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kedua, ketaatan kepada Tuhan harus dibarengi dengan kesediaan membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, membaca dan belajar firman secara kontinu dan konsisten, supaya memiliki lidah dan telinga seorang murid,
ada kepekaan mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan memperkatakan kata-kata Tuhan, memperkatakan firman Tuhan yang betul-betul bersumber dari Tuhan, bukan dari diri sendiri, supaya setiap perkataan yang diperkatakan diberkati dan menjadi berkat, menguatkan yang lemah, memberi semangat bagi yang letih lesu, menghibur yang berduka, mendamaikan yang berselisih, memberi pengharapan baru bagi yang putus asa, membuat orang sadar dari kesalahan, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ketiga, ketaatan kepada Tuhan dibuktikan tetap kuat, tetap teguh, dan terus berharap kepada Tuhan di tengah tantangan dan penderitaan. Rela menderita karena Kristus juga telah duluan menderita sengsara bagi kita. Itulah yang kita hayati di minggu sengsara Yesus Kristus ini. Sekalipun menderita, difitnah, diludahi, tidak akan melalaikan dan meninggalkan tanggung jawab di tengah keluarga, di tengah pelayanan, pengabdian, dan di tempat tugas kerja masing-masing. Dengan berkeyakinan bahwa Tuhan pasti menolong, memberi kemenangan, dan orang-orang yang mengakibatkan penderitaan, para lawan yang menyalakan api, yang memasang panah-panah api, akan menanggung akibatnya. Tuhan yang akan membalaskan, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Roma 12 ayat 19. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kita di penghayatan minggu-minggu sengsara Kristus, sehingga kita semakin bertumbuh kuat di dalam kuasa Tuhan, dan akhirnya Tuhan dipuji, diagungkan kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar kebenaran firman ini memperkaya kami, dan pada akhirnya kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh dan datangkan sukacita bagi Tuhan. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, akan menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.